Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Akang di Komedi Lucu. Kali ini Mr. Akang akan kembali menceritakan kisah nyata yang pernah Akang alami di masa lalu. Dan ini adalah satu hal yang dikejar-kejar oleh setiap orang pada saat itu, tetapi juga sebagian orang takut dan tidak ingin kejadian itu menimpa dirinya. Namun sebelum cerita ini kita simak bersama, jangan lupa like, komen, subscribe. Semuanya gratis buat kalian. Agar Akang tetap semangat di dalam mengembangkan konten-konten di channel ini. Mari kita simak. Pada suatu hari Akang banyak mendengar dari kisah-kisah orang tua dulu bahwa memang di kampung atau di tempat kami berada, di daerah kami itu ada beberapa tempat yang sakral, beberapa tempat yang cukup mengandung energi, ya, kalau bahasa kerennya mah ekstrim lah. Salah satunya adalah sebuah tempat di mana di situ ada karomah, sebut pemakaman hantam. Kalau wilayah sekarang itu tepat berada di satu daerah atau satu wilayah kelurahan, desa lah kalau bahasa kita. Itu masuk satu desa, yaitu Desa Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Dan ini tepat berada di RT 1, di mana wilayah ini berbatasan dengan kelurahan lain atau dengan desa lain. Nah, tempat itu dulu sangatlah amat sangat ekstrim. Kalau bahasa anak-anak sekarang serem lah, ya, yang lewat situ ada yang takut. Tetapi ada hal yang lumayan luar biasa, bahwa tempat itu sangat banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar, dari kejauhan pada saat itu. Akang masih ingat bahwa ada orang Cirebon pernah sampai sengaja ke situ. Kemudian ada orang Pandeglang juga sengaja ke tempat itu. Sampai ada seseorang yang luar biasa keilmuan spiritualnya sangat tinggi lah kalau bahasa kita. Saat itu menyempatkan diri berkunjung bahkan bermalam di tempat itu. Nah, kalau dulu memang belum terang kayak sekarang, lampu belum ada. Nah, dan yang mengalami satu hal yang didambakan dan hal yang ditakutkan oleh sebagian orang dan sebagian orang lagi, ternyata itu dialami oleh Mr. Akang. Saat waktu kecil itu Akang bersama nenek, ya kan, almarhumah nenek, mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya. Akang juga banyak mendapatkan cerita-cerita masa lalu juga dari beliau, cerita zaman Belanda, cerita zaman Jepang, ya, cerita-cerita masa lalu lah, di masa-masa masyarakat masih sulit kepada perekonomian. Itu nenek mengalami, dan nenek meninggal di usia 128 tahun. Tetapi yang luar biasa dari nenek Akang itu, sekalipun kendati beliau saat itu sudah berusia 120 tahun, yang masih kuat berjalan sejauh 3 kilo. Karena kalau dari desa atau dari kelurahan di mana tempat Akang tinggal ke wilayah Serpong untuk berbelanja, itu jaraknya kurang lebih 3 kilo sampai 4 kilo. Dia itu tidak mau naik kendaraan. Saat itu walaupun jarang masih sudah ada motor. Saat itu walaupun jarang sudah ada angkot 12, walaupun harus ke satu jalan tertentu untuk menuju angkot itu. Tetapi dia tidak pernah, dia nyebut motor pun mostor. Tapi beliau begitu sangat banyak histori, banyak pengalaman. Nah, terima kasih banyak kepada almarhumah nenek. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada satu malam, saudaranya nenek itu berada di wilayah Kademangan, yang disebut oleh Akang itu adalah sebuah perbatasan wilayah Karomah ini dengan desa sebelah atau dengan kelurahan sebelah, antara kelurahan Keranggan dan kelurahan Kademangan. Satu malam dia harus berkunjung ke rumah kakaknya yang berada di Kademangan. Nah, otomatis menuju Kademangan itu melewati tempat yang ekstrim tadi, tempat Karomah tadi. Di Karomah itu ada Karomah Ibuyut Enjang, Ibuyut Enjang, rahimahumullah. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat serta syafaat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, melewati tempat tersebut apabila harus berkunjung ke kelurahan atau desa Kademangan. Malam itu tepat masih pukul 11-an lah, belum terlalu larut malam. Nah, tiba-tiba beliau ingin bersilaturahim dan harus berkunjung ke rumah saudaranya. Ya, memang beliau mengenal Akang itu agak berani lah orangnya gitu kan. Beliau minta diantar. Nah, pada saat malam itu orang tua dulu itu kalau jalan malam hari kan bikin obor nih dari bambu, kalau nggak dikasih apa abu gosok atau bahasa Sundanya melebuk, sisa kayu bakar ditungku tuh, dihau, itu dikasih minyak tanah, itu pun kalau ada baru jadi obor kan. Nah, kalau tidak ada minyak tanah itu pakai kain bekas dililitkan di ujung bambu, dibakar gitu kan. Nah, itu. Dan satu hal lagi yang orang tua dulu kalau jalan malam hari dia bikin kekoprak. Kalau bahasa Sunda mah kekoprak itu terbuat dari bambu yang dibelah-belah, jadi kalau diginin bunyi prak 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 gitu. Nah, saat itu akan mendapatkan satu hal yang sangat penting yang sampai saat ini tidak pernah lupa dari almarhumah nenek, yaitu kalau mau jalan malam, kata beliau, kalau kita mau jalan malam kita harus baca satu kalimat. Mudah-mudahan dengan kalimat ini binatang yang ada di jalan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita jalan dengan selamat. Nah, seperti ular, seperti kala, seperti binatang lainnya lah yang berbisa. Apa yang harus dibaca? Jadi kata beliau, nih, tong kalau mau jalan malam, kata beliau, baca ini. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin. 3 kali itu ya, namun sebelumnya diawali dengan sholawat kepada Nabi Muhammad dan diakhiri pula dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi berangkatlah malam itu bersama beliau. Nah, ketika sudah memasuki wilayah itu, kan obor masih nyala nih di tangan begini, masih nyala. Pokok yang bawa koprak beliau akan bawa obornya nih. Nah, pas persis di tempat ekstrim tadi yang kita sebutkan yang ada karomahnya lah, ya dihantap itu kan ada sebuah pohon bambu hitam dulu itu ya. Kalau sekarang sudah terang, sudah ada PDAM di sana ya, perusahaan air minum milik daerah di sana. Ya, tapi dulunya di sana tuh sangat gelap, sangat ekstrim lah, sangat seram kalau bahasa ini. Jarang orang yang lewat malam lewat situ, jarang sekali. Nah, itu ada bambu hitam, sudah tinggi, sudah sangat besar. Ya, jadi kalau dulu itu kan pemakaman pakai bambu, jadi memang bambu itu sengaja tidak dibersihkan oleh warga setempat. Kalau ada yang meninggal, bambu-bambu itu bisa digunakan untuk pemakaman. Sampai sekarang pun masih banyak yang menggunakan bambu ya. Nah, itu di pas percis kita lewat di pohon bambu, segomplok pohon bambu yang hitam itu tadi, pohon bambu hitam. Tiba-tiba angin besar. Nah, yang membuat Akang tidak ngerti, angin besar itu seperti angin berputar, angin puyuh lah, tetapi bukan angin puyuh, gitu kan. Jadi anginnya itu hanya kayak menggoyangkan bambu saja. Jadi pohon bambu itu segomplok pohon bambu itu bergoyang begini, tetapi terasa hempasan anginnya gitu, sangat terasa. Nah, karena memang almarhumah nenek itu orang yang bisa dan ngerti, kalau bahasa Sunda mah diperancahin lah sama dia, diperancahin, jangan mengganggu gitu bahasanya, jangan mengganggu. Jangan mengganggu, kami hanya mau lewat saja gitu kan, masing-masing saja kalau bahasa Indonesia begitu, masing-masing saja, jangan mengganggu gitu. Nah, tiba-tiba obor yang dipegang ini karena memang hempasan angin kencang mati, gelap benar kan tuh ya kan, hanya terang-terang dari cahaya langit saja gitu. Saat itu memang rembulan pun nggak ada, tapi agak terang lah dengan cahaya langit. Nah, setelah itu lampu padam, setelah diperancahin seperti itu, tiba-tiba tuh angin berhenti, tapi ada hawa dingin kayak apa ya, kayak angin malam di puncak lah, seperti itu, hawa dingin. Jadi kayak salju, kayak es gitu, hawa es dingin gitu kan, sejuk ya, tetapi cukup menegangkan juga gitu. Nah, saat seperti itu kondisinya, tiba-tiba
keluarlah dari dalam ke ujung pohon bambu itu keluar. Sangat menakjubkan. Begitu keluar, percis itu adalah harimau elang. Nah, itu kalau harimau beneran, waduh, udah habis kayaknya kita diterkam itu. Tapi Akang yakin itu adalah harimau penunggu di tempat itu. Itu harimau elang putih hitam, itu jelas menampakkan diri. Yang membuat Akang lebih tidak mengerti lagi, itu harimau bisa ngomong, bisa bersuara, suara manusia. Jadi suaranya suara kakek-kakek lah begitu. Nah, bahasanya jadi malah sebaliknya, kakek-kakek itu bilang bukan ingin mengganggu, kalau bahasa kita bukan ingin mengganggu perjalanan kalian, tetapi saya menitipkan, jadi harimau itu bilang menitipkan saya kepada almarhumah nenek. Jadi bahasanya seperti itu, entah bahasa apalah gitu, tapi nenek bilang insya Allah dijaga, kan ini mah cucu saya, begitu bahasanya. Nah itu Akang nggak ngerti apa sebab daripada dia menitipkan Akang, itu tidak ngerti. Nah, tidak mengerti Akang. Nah ini setelah itu dijawab oleh nenek, akan dijaga karena ini cucu saya. Nah itu dia balik lagi ke dalam blokan pohon bambu tadi, balik lagi ke dalam, ngilang gitu kan. Nah itu setelah ngilang, ini obor kan masih di tangan Akang, obor ya. Nah dan nenek kembali ngambil korek, disundut lagi obornya gitu kan. Nah udah, kita jalan lagi. Sebenarnya hati ini takut, tetapi ternyata memang yang dibicarakan orang tempat itu ekstrim, itu benar adanya. Dan sebagian orang memang ingin bertemu dengan penghuni atau penunggu di tempat itu, karena konon katanya itu adalah jelmaan daripada penunggu tempat itu adalah hadam milik waliullah. Nah mudah-mudahan itu ada hikmahnya buat Akang. Nah sejak dari kejadian itu hampir setiap seminggu 2 kali nenek tuh nemuin Akang terus. Mudah-mudahan dari kisah nyata ini kita bisa mengambil hikmah bahwa segala sesuatunya apabila yang Maha Kuasa menakdirkan, maka akan terjadi. Dan pada malam hari itu betul terjadi, Akang menemui jelmaan harimau, atau kalau bahasa kerennya para santri dan orang-orang spiritualisasi mungkin itu hadam, yang ada di energi di tempat karomah tersebut, di keramat tersebut. Dan keramat itu adalah pemakaman TPBU Hantap. Sampai sekarang pun TPBU itu masih ada, dan kita semua harus bisa menjaga atau melestarikan tempat-tempat yang memang mengandung hal yang positif. Mudah-mudahan ketika kita berpihak kepada energi positif akan mengalahkan energi negatif yang berada di sekitar kita. Demikian kisah ini, sampai jumpa di kisah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.